Kalau modelnya kayak saya dulu, jam 9 sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, itu berapa banyak? Impact-nya bagi kita yang scalping, itu impact-nya apa-apa aja. Banyak orang menerapkan cara-cara yang berbeda, tapi yang seperti ini yang paling profitable. Makanya yang seperti ini yang saya pakai. Disinilah muncul problem yang kedua, ya kan? Yang bahkan jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Karena yang bisa provide ini semua, yang bisa dengan spek ini, itu kan broker yang full market maker. Ya kan? Kalau emang yang hybrid, emang kenapa Pak nggak bisa? Loh, kalau yang hybrid, sekarang kita bahas. Kita kembali yang kemarin ya. Kalau broker yang full market maker, itu dari klien, ya kan? Klik, langsung ke broker. Nah, ini yang full market maker dulu. Oke. Ya kan? Oke, berarti dari klien klik langsung ke broker, ya kan? Broker langsung balik ke klien, cepat kan transaksinya kan? Sementara yang kemarin kita bahas, dari klien klik ke bridge, ya kan? Dari bridge kan lempar lagi kan, meneruskan ke liquidity kan? Ya. Sekarang secara perbandingan eksekusi aja, ini udah menghemat 200 sampai 500 milisecond. Ini jauh lebih cepat. Ya? Karena kan cuma satu kali kan stepnya nih, iya. servernya kan. Ini hanya satu stepnya, ini dua. Kan dua ke sini, dua lagi ke sini, bolak-balik. Sehingga selisihnya udah 200 sampai 500 milisecond. Ini jarak dari ini nih, ini udah 200 sampai 500 milisecond nih. Nih, perbedaannya. Yang kedua sekarang, bridge itu kan berperan sebagai broker kan. Nah, saat bridge berperan sebagai broker, itu kan sebenarnya di dalam bridge ini ada settingan. Settingan apa? Settingan toleransi. Ya kan? Oke, kenapa butuh settingan toleransi? Sekarang begini skenarionya. Klien klik misalkan di harga 1000, ya kan? Lalu bridge menerima di harga 1000. Tapi di liquidity sudah bergerak harganya. Di liquidity harganya sudah bergerak ke 1005 lah misalkan. Itu karena jeda server itu ya Pak ya? Karena jeda server kan tadi ada perjalanan kan ini kan. Nah, harganya udah sampai 1005, ya kan? Lalu sekarang tinggal kembali nih, toleransinya gimana? Settingan di bridge-nya gimana? Ya kan, misalkan brokernya nggak mau pusing, oke, kasih toleransinya 0. Ya kan? Saat toleransinya 0, maka apa yang terjadi? Otomatis kliennya reject. Harganya nggak dapet, karena sudah nggak sesuai. Bener kan? Klien yang merasa dicurangi. Komplain. Bener dong? Oke, sekarang toleransinya dibuat 10 poin. Ya kan? Oke, 10 poin ini mau siapa yang ambil toleransinya? Misalkan klien yang ambil, ya kan? Kalau klien yang ambil berarti kliennya klik di harga 1000, dapatnya 1005. Buset. Kliennya banyak komplain juga sama. Ya kan? Karena kan setiap kali ngeklik selisih harga, bukan setiap kali lah. Ada berhubung scalping itu sering tradingnya, berarti kan akan rasanya sering selisih harga. Ya kan sering banget. Ya kan, alias yang dikenal dengan istilah slippage. Iya. Ya kan? Jadi, oke, sekarang coba kalau brokernya yang ambil toleransinya. Berarti kliennya akan dapat harga 1000. Waduh. Brokernya dapat harga 1005. Broker yang meneruskan KLP kan, brokernya yang tanggung 5 poinnya. Tekor. Kenapa tekor? Karena kan yang namanya scalper tradingnya sering banget kan. Sehari bisa berapa kali pencet itu? Banyak banget. 100 kali. Misalnya kalau modelnya kayak saya dulu, jam 9 sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, itu berapa banyak? Ya kan? Brokernya pasti nggak mau nanggung dong. Iya. Ya kan? Sehingga balik lagi kan, yang bisa jalan ini semua hanyalah broker yang full market maker, ya kan? Tapi kalau broker yang full market maker, problemnya apa? Nggak bisa profit, ya kan? Brokernya mana mau? Iya, Ya kan? Makanya broker suka nerapin syarat kan, boleh scalping asalkan di atas sekian menit, boleh scalping ataskan di atas sekian puluh poin, nggak jelas lah pokoknya, begitu-gituan. Nah sekarang impact-nya apa? Ya kan? Impact-nya bagi kita yang scalping itu impact-nya apa-apa aja. Pertama, akhirnya kan kita akan mengalami nih transaksinya mulai menjadi berat, ya kan? Saya dan teman-teman kalian yang scalping, kalau kalian nggak scalping, coba tanya teman-teman kalian yang scalping, yang benar-benar scalping loh ya. Pasti 2 minggu pertama transaksi lancar, atau mungkin sebulan pertama transaksi lancar. Setelah itu katakanlah maksimum 2 bulan pertama transaksi lancar. Setelah itu mulai delay. Transaksinya yang biasanya cepat nih, klik done, klik langsung masuk. Ini tiba-tiba kok klik nggak masuk ya?
ya kan? Dicurangi bukan Pak? Diproses, ya. Jangan dicurangin lah, diproses. Ya kan? Atau ya, itu masih bagus kalau kita klik susah masuk. Kalau susah keluar, Ya, nah itu yang repot kan? itu juga diproses tuh Pak. Itu diproses, ya kan? Yang kedua, akhirnya, berhubung kita sudah mengalami transaksinya berat, apa yang kita lakukan? Ya kan? Pasti, Ganti ya kan? account. Pasti kalian sama kayak saya, ganti account. Ya kan? Ganti account-nya gimana? Entah ganti account atau bahkan sekalian ganti KTP. Ya kan? Karena kalau saya buka account lagi, Tito buka account lagi, masih dengan nama yang sama, kan brokernya udah tahu. Iya, Saya scalper. di-mark Transaksi duluan. saya nggak menguntungkan atau bahkan susah dilempar. Ya kan? Akhirnya saya pinjam dong KTP-nya Denny, kan? Dan pinjam KTP. Ya kan, nanti kalau profit saya bagilah dikit. Ya kan? Mungkin begitu ya, mungkin. Saya sih nggak gitu-gitu amat dulu. Pinjam aja KTP, nggak bilang buat apa. Udah. Tapi kan pinjam KTP kita punya berapa banyak temen. Kan setelah kita pinjam KTP pertama kali nih, pinjam KTP-nya Denny. Kan? Udah dong, begitu trading sebulan atau 2 bulan nanti kan maksimum, mulai kembali ke masalah pertama, berat. Begitu udah berat, Pinjam KTP lah. pinjam KTP lagi, Excel, pinjam KTP dong. Terus aja Ya, begitu. terus aja. Kalau teman saya banyak sih nggak apa-apa, dan banyak dan bisa dipercaya. Ya kan? Nah kalau kayak saya waktu itu, saya sampai pinjam KTP security di rumah saya. Saya pinjam KTP, serius. Saya pinjam KTP security di rumah saya sampai minta tolong dia untuk buat rekening. Ya kan? Dan apesnya apa? Duitnya dibawa lari. Satu kali itu pernah saya ngalamin. Itu berapa tuh Pak di bola hari? Gone 600 juta. Itu benar-benar saya scalping. Begitu profit, nih orangnya hilang. Wah, itu ampun lah. Yang ketiga sekarang, berhubung kita tahu nih selalu kendala-kendala ini yang kita alami, akhirnya kita sebagai scalper, ya kan, pasti hanya berani trading dengan modal yang kecil, dengan modal yang minim. Iya pasti lah kayak gitu. Pasti. Kenapa? Karena kita udah bolak-balik bermasalah sama broker. Broker A, B, C, D, dan seterusnya nih. Kita bermasalah bolak-balik. Akhirnya kan kita berani pakai modal kecil aja. Kenapa? Sebenarnya, coba kita jujur sama diri kita masing-masing. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri untuk nggak dibayar. Kita udah siap kasus sejak pertama. Karena tahu nih brokernya nggak suka, brokernya nggak happy. Ya sudahlah kalau sampai terjadi skenario terburuk sekalipun, Ya udahlah. seenggaknya dikit. Ikhlaskan Iya. aja. Jadi biasanya orang cuma berani tuh di bawah 3.000. Itu udah maksimum. Umum banget. Gitu. Terus buat apa? Kan udah living for trading tadi kan. Modalnya kecil, profitnya berapa sih? Nah, ini Pak, Bapak stop scalping tuh gara-gara ini. Bukan. Ya kan? Kalau saya sendiri kan waktu saya bukan yang nggak dapat warning loh, saya dapat warning. Kan, tapi kan saya lakukan sama, saya ganti KTP. Bahkan tadi sampai dibawa lari security kan. Tapi yang membuat saya stop, benar-benar stop, saya tobat deh. Itu karena saya sakit. Kenapa saya bisa sakit? Sekarang coba deh ini bayangin, Excel bayangin saya sehari duduk di kursi, ya kan, bisa belasan jam lah. Saya duduk, posisi duduk, kan itu kan nggak sehat, orang tahu kan. Tapi kan dulu ngerasanya saya masih anak muda, ya kan. Masih bugar. Iya masih bugar. Dan pasti kan duduk nggak mungkin duduk setiap hari tegak begini kan. Pasti kan, miring-miring juga iya, sih. kita kan ya. pegal kita miring. Iya. Miring kiri, miring kanan dan seterusnya kan. Itu kan sebenarnya yang setelah udah umur sekarang saya baru tahu nih. Kan itu menyebabkan back pain. Punggung saya sakit, bahkan impact-nya sampai sekarang. Sampai sekarang saya kalau duduk kelamaan, punggung saya sakit. Itu udah sebenarnya warning pertama. Ya kan? Tapi kan saya abaikan. Ya kan? Kenapa saya abaikan? Ya, buka laptop dapat duit, siapa yang nggak mau? Mau jajan tinggal Terusin aja kan. Iya. Sampai one day saya masuk rumah sakit. Rumah sakitnya itu karena lambung akhirnya. Kenapa lambung? Ya jelas lah. Makan saya nggak teratur. Tidur nggak teratur. Minum kalau ingat. Ya kan ke kamar mandi aja kita tahan-tahan. Kalau marketnya lagi asik kan sayang kan ngerasanya kan. Edik tadi kan. Saya bilang kan gimana nggak masuk rumah sakit. Akhirnya lambung saya kan ada operasi. Kan itu untuk endoskopi dan kolonoskopinya sendiri aja saya habis 70 juta. 2 tahun saya scalping, profit saya hanya 1,2 M. Kan sekali masuk rumah sakit 70 juta baru lambung tuh. Sementara yang kita sama-sama tahu yang namanya internis, organ dalam nih. Yang sekali sakit itu biasanya rembet. Terus-terusan. Bisa Nah, komplikasi menjalar kan juga. kayak yang Iya, lain-lain kan. komplikasi. Itu kalau sampai komplikasi berapa? Iya. Iya kan? Dan disitulah saya mulai menyadari ini saya punya duit buat apa? Masa iya saya punya duit hanya untuk ngebanggain
kamar saya di rumah sakit nih, kamarnya VVIP gitu kan. Atau kamar saya udah yang suite gitu. Kayak hotel. Kayak hotel. Jadi kan waduh, kamar saya AC-nya pakai 5. Ini kan layarnya, TV-nya ada 7. Tapi di rumah sakit buat apa ini? Itu yang bikin saya tobat dan saya aduh udah deh nggak gini-gini amat deh. Ya kan nggak mau sejak itu saya. Oke. Itu. Gini Pak Tito, kita kan udah tahu nih profitnya pasti akun Pak Tito banyak deh. Iya makanya. Iya kan sampai ngiler-ngiler ngimpi-ngimpi kan. Ngimpi-ngimpi Pak, saya sampai mimpi profit 7M Pak, sampai ngeliatin akun. Mimpi. Ya, saya doain lah semoga jadi kenyataan one day. Gara-gara sering lihat akunnya Bapak kan. Iya. Iya kan. Kita pengen tahu nih Pak, Bapak sekarang ini pakai metode apa sih? Kalau metode saya sekarang tuh gampang banget. Benar-benar metode saya simple. Ya kan? Dan soal metode saya akan kita bahas di video yang selanjutnya aja. Oke? Ya udah kalau gitu untuk metodenya kita bahas video next video. So, salam guys. Bye.